Nah, biasanya kepala operasionalnya tuh menjadi seorang decision maker apakah problemsnya adalah problem lapangan. Tetapi jika problemsnya problems yang menyangkut pautkan jabatan-jabatan di atas PO seperti steering committee, SC, atau di atasnya ada lagi dekanat, atau orang-orang faktor X lah yang di luar dari tim lapangan, itu kita juga harus bisa koordinasi dengan project officer yaitu ketua panitia. Untuk pendahuluannya segitu aja. Kalau misalnya emang ada lanjutan lagi bisa diomongin Jri. Dari pendahuluannya operasional gitu aja dulu. Makasih. Oke, selanjutnya nih bakal ada sesi workshop dari operasional itu sendiri. Mungkin diingatkan sekali lagi kepada seluruh peserta untuk memperhatikan materi dengan baik, karena apa yang ada disampaikan di sini merupakan ilmu yang bermanfaat juga buat kalian ke depannya, terutama untuk berkontribusi di KMFT UI. Nanti di share screen juga Jri ya. Oke, bentar. Sebelumnya buat mahasiswa baru nih, eh, kalau misalnya gue pengen sih kalian coba ambil pulpen sama kertas sekarang buat ngasih gambaran lah gimana sih eh, kulit atau lapisan luar dari tim operasional itu sendiri. Karena setelah ini kalian bakal dikasih sebuah study case gitu ya, Jri ya? Sebenarnya kalau di sesi kedua ini lebih ke arah nanti lo ngasih contoh pemaparannya aja. Cuma bisa nanti bakal dicoba individu dari masing-masing peserta bikin sendiri. Cuma ada tenggat waktu khususnya gitu, nggak mesti sekarang. Oke, 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 oke. Ini buat 2020 kita belajar bareng-bareng, nanti gue tuntun juga biar sama-sama enak. Nah, pertama kita masuk ke workshop ya, item workshop. Lanjut. Jadi di sini gue bakal ngasih kayak sebuah simulasi lah, bareng-bareng juga kita sama-sama belajar. Outline dari pekerjaan pertama dari seorang operasional adalah job description, job list, pembuatan Gantt, pembuatan SOP, pembuatan rundown, dan pelaksanaan briefing. Tapi yang menjadi main fokus yang gue ajarkan, karena ini masa bimbingan, ini berarti sebagai masa perkenalan bagi kalian, sehingga gue nggak bakal ngasih banyak-banyak lah. Paling bagaimana cara ngeruntutin apa yang harus kalian lakukan. Lanjut. Jadi job description itu penjelasan tugas kerja dari suatu bidang secara konseptual, secara bigger picture. Apa sih yang harus dilakukan bidang A, apa sih yang harus dilakukan bidang B. Itu biasanya ya nggak terlalu panjang lah, cuma yang secara general aja. Lalu masuk ke job list. Setelah job description, kalian bisa
setelah mendapatkan konseptual atau bigger picture dan pembahasan bersama project officer, kalian akhirnya udah bakal tahu nih bidang-bidang apa sih yang harus ada di bidang operasional, apa aja sih bidang-bidangnya. Dari setelah kalian mendefinisikan bidang-bidangnya, kalian bakal memberikan pekerjaan-pekerjaan atau item pekerjaan ke bidang-bidang tersebut, sehingga itu dinamakan job list. Itu item pekerjaan secara detail terhadap bidang-bidang yang menjadi bawahan kalian. Lanjut. Lalu di sini ada Gancat. Gancat merupakan job list yang diberikan tenggat waktu dan dibentuk dalam sebuah Gancat. Gancat ini menjadi dua, yaitu global dan Gancat bidang. Nah, ini sendiri, ini contoh Gancat bidang operasional, Teknik Open House 2018. Ini gue memberikan preparation week 1 sampai 2, tapi ini benar-benar kasar banget, belum detail. Karena di dalam Gancat bidang operasional nanti, gue bakal memberikan Gancat lagi untuk setiap bidang yang ada di bawah operasional. Gancat khusus acara, Gancat khusus K3, Gancat khusus registrasi. Tetapi di sini gue memberikan khusus yang harus seorang kepala operasional pegang. Seperti pertama, Februari tanggal 1, gambaran teknis itu selesai. Jadi kalian bikin. Oh, berarti tanggal 1, gambaran teknis itu harus selesai. Karena di tanggal 2 bakal ada rapat koordinasi dengan bidang lain untuk memaparkan apa sih gambaran teknis yang udah disiapkan. Lalu setelah kalian rapat koordinasi, kalian punya output rapat. Output rapat itu hasil rapat. Dari hasil rapat ini, gue menganalisis apa yang harus dipunyai oleh bidang operasional. Pertama, registrasi, karena itu penting. Registrasi di Teknik Open House itu membutuhkan link atau koneksi dan agreement terhadap pihak luar. Yang gue ingat, gue megang kiostik saat itu. Dengan perjanjian uang yang cukup besar dan proses yang cukup lama, sekedar sharing saat itu, kiostik mengalami beberapa masalah saat gue memberikan konsep teknis gue. Mereka merasa tidak sanggup untuk memegang konsep tersebut, konsep teknis tersebut. Sehingga banyak revisi yang harus dilakukan. Sehingga agreement-nya terjadi bukan di tanggal 7, tapi ini kan gue tulis 3-7 ya, tapi saat itu terjadi di agreement-nya tanggal 12. Itu adalah keterlambatan-keterlambatan itu yang harusnya bisa diatasin. Tapi itu tergantung baik lagi kepada kalian sebagai kepala operasional dari event kalian sendiri. Lalu lanjut ke pembuatan layout alur pergerakan. Itu harus diberesin oleh K3. Lalu masuk lagi ke pihak lab departemen. Itu kalian pikirin untuk koordinasi berapa lama ya? Lab ada berapa? Misalnya lab ada 3 kali 8, ada 24. 24. LO gue ada 8 orang. Berarti satu LO, satu lab lah. Ya udah, akhirnya satu hari gue targetin 8 lab selesai. Sehingga dari 24 lab, gue targetin. Selama 3 hari, 24 lab harus jadi dengan sumber daya manusia, yaitu satu tim 8 orang. Jadi kita mainin sumber daya manusia dan sumber daya uang juga sebenarnya di agreement penyedia jasa itu, dan menghubungi pihak lab juga. Itu balik lagi ke quality, cost and time. Lalu ya nanti item-item pekerjaannya itu kalian bisa sesuaikan dengan bidang apa sih yang kalian inginkan di bawah operasional, dan tergantung acaranya juga. Gitu jadi. Lanjut. SOP, kalau pembuatan SOP ini sebenarnya nggak terlalu ribet, karena sebenarnya SOP itu banyak, ada SOP buat peserta, SOP buat panitia, segala macam. Kalau SOP buat panitia, itu sebenarnya regulasi yang kita bahas bareng-bareng nih. Apa yang menjadi kesepakatan kita bersama. Tapi kalau regulasi untuk peserta, itu yang menjadi sebuah kesulitan sebenarnya. Gue bilang kesulitan kenapa? Karena banyak faktor X yang membedakan peserta A dengan peserta B. Di situ kita harus main konsep dan ngobrol banyak dengan
bidang lain pertama, dan yang kedua project officer kita. Itu sih. Lanjut ke berikutnya, rundown. Jadi nanti di hari H bakal ada, kalian harus bikin rundown acara ini tuh eksekusinya seperti apa. Karena rundown ini udah bukan persiapan, rundown ini udah masuk ke hari H eksekusi. Lanjut. Ini rundown. Rundown ini ya bisa kalian lihat lah, bener-bener di hari H harus ngapain aja, sambutan berapa menit, tim keamanan ngapain di menit 15.30 dan 15.00, acara tuh ngapain di jam segini, itu sudah menjadi hal yang lebih detail lagi. Dan di sini benar-benar harus cool headed dan harus koordinasi juga dengan bidang lain. Seperti itu. Lanjut. Oh ini briefing. Briefing juga diperluin beberapa waktu sebelum hari H. Contoh H-1 atau H-2. Supaya staff-staff kita, seluruh elemen yang ada di satu kepanitiaan kita memiliki satu visi dan satu frekuensi, sehingga panitia ini bisa jalan 100% sesuai dengan tujuannya. Lanjut lagi. Nah, ini di sini simulasi. Coba gua tuntun deh kalian bikin operasional buat gue pengen tur kebun binatang deh coba, atau tur museum. Jadi kalian pertama analisis dulu dari job description-nya. Jadi ini waktu sampai berapa menit lagi, jadi? Buat waktu sebenarnya kalau di rundown kita sampai jam 3 sih Bang. Mungkin misalnya masih ada waktu bisa masuk ke sesi pertanyaan aja sih. Oke, oke. Berarti gue paling ngasih 10 menit buat simulasi buat anak-anak ini ya. Oke, bisa. Oke, berarti masuk ke coba satu orang deh yang namanya Mulah. Iya, Kak. Coba lu pilih simulasi nih dari 17 tur kebun binatang, olahraga, bakti sosial, seminar. Lu pengen yang mana? Olahraga boleh, Kak? Oleh, oke, kalau gitu. Berarti kita bikin ya sekarang kompetisi olahraga. Mungkin kita masuk. Lu mau basket atau futsal? Ulah. Futsal, Kak. Futsal, oke. Ya udah. Makasih ya Mulah. Jadi buat Siap. teman-teman, kita bikin simulasi nih operasional kompetisi olahraga futsal. Berarti untuk kalian pikirin pertama, job description-nya berarti ngapain sih kita sebagai panitia penyelenggara futsal. Job description kita yang pertama, kita harus bisa bikin dari awal sampai akhir itu bagaimana sih operasional dari tim futsal ini. Baru masuk ke bidang-bidangnya. Biasanya bidang di tim futsal tuh ada apa aja sih? Pertama, registrasi. Karena registrasi itu alur orang masuk, alur orang keluar, itu tim data analisis kita harus megang. Contoh, registrasi pendaftaran ada 20 tim. Dari 20 tim ini satu tim berapa orang? Misalnya 10 orang, berarti 20 kali 10 bakal ada 200 orang di venue di hari H. Dari 200 orang ini, kita penempatan tiap timnya seperti apa? Kita sediakan berapa tempat untuk tim ini, tim yang mau menjalankan seperti apa, tim yang mau bertanding itu penempatannya di mana, dan tempat menunggu misalnya di kantin kah atau di spot sebelah lapangan kah, itu harus diperhatikan. Itu masuk ke job description ya. Dari job description ke job list. Dari job list ini kalian udah punya bidang-bidang, misalnya registrasi yang pertama. Dari registrasi masuk ke tim olahraga. Dari tim olahraga ini memegang cabang futsal. Berarti cabang futsal ini menyiapkan seluruh hal tentang cabang futsal ini, tim olahraga futsal ini. Kepanitiaan, sports, and art misal gitu. Dari sportsnya itu futsal, nanti ada PJ-nya di bawah operasional, PJ cabang futsal. Dari PJ cabang futsal ini, dia ini mostly pertama, dia milihin wasit, lalu dia koordinasi dengan
satu tim berapa menit bermain, misal kayak gitu. Dia bikin regulasi SOP, satu eh, misalnya satu tim harus memakai celana yang sama. Itu esensinya apa ya? Supaya nggak bakal miss nanti di lapangan saat kompetisi. Itu dari tim futsal, dari tim kepanitiaan futsal. Dari tim kepanitiaan futsal ada registrasi dan juga terakhir ada penjadwalan. Itu sebenarnya tiga core sih kalau misalnya kalian bikin kompetisi. Pertama penjadwalan, terus kedua registrasi, yang ketiga tim olahraga itu sendiri atau tim teknis olahraga. Seperti itu. Untuk tim penjadwalan itu yang bakal menggelar technical meeting. Technical meeting ini membahas soal nanti kalian main jam segini, pengocokannya segini, waktunya segini, berapa lama. Itu tim penjadwalan. Tim penjadwalan juga yang berkomunikasi dengan LO atau perwakilan dari tim itu sendiri, misalnya kapten. Jadi di dalam lingkup kompetisi ataupun di luar lingkup kompetisi sebagai, oh ya besok tim kami tidak bisa datang. Kalau misalnya kompetisi non formal ya, besok tim kami tidak bisa datang. Apakah bisa diganti waktunya segala macam? Tapi kalau misalnya emang nggak ada penggantian seperti itu, kan ada namanya nanti BAP atau borang acara pertandingan. Jadi harus disediakan oleh tim penjadwalan untuk setiap tim menandatangani supaya nanti hari H dia harus datang, dan kalau tidak datang berarti sesuai SOP yang udah dibikin sama tim olahraga bahwa mereka didiskualifikasi kalau misalnya tidak datang di hari H. Seperti itu. Nanti kalian bikin job list-nya. Apa aja sih job list-nya yang tadi saya jelasin. Dari situ kalian membuat gancar. Gancarnya modelnya berarti item pekerjaannya kalian tulis nanti. Misalnya cari wasit atau bikin technical meeting, rapat koordinasi, dan segala macamnya kalian bikin item pekerjaannya. Setelah itu kalian urutkan dari atas sampai bawah. Lalu kalian pilih misalnya, berarti gambaran teknis gue harus selesai di tanggal 1 sebelum rapat. Kalian tulis seperti ini formatnya. Gitu. Kalian nanti mereka bakal dikasih PPT ini ya, Gancar ini. Apa yang udah gue bikin. Kalau buat PPT sebenarnya fleksibel aja sih Bang, kalau misalnya mau mengizinkan untuk dikasih, gue juga mungkin bakal ngasih juga sih untuk materi, untuk baca-baca juga buat mereka. Kalau kata gue sih boleh dikasih aja, nggak apa-apa. Nanti biar enak, jadi mereka bikinnya ngerti segala macam kayak gitu. Oke, nanti gue kasih sekalian sih Bang. Oke. Dari Gancar itu kalian baru bikin rundown di hari H. Udah sih kalau dari gue sebenarnya segitu aja. Kalau misalnya ada pertanyaan, gue lempar ke Fajri sebagai moderator. Oke, karena tadi setelah kita menjalankan atau menyaksikan sesi materi dan ada sesi workshopnya juga, mungkin buat sesi selanjutnya kita bakal ada sesi pertanyaan di sini. Nah, untuk mekanismenya mungkin bagi peserta yang ingin bertanya, langsung ketik tanya aja di kolom chat. Mungkin bisa gue contohin kayak gini. Nah, nanti kalau misalnya udah tanya kayak gitu, bakal gue pilih orangnya, lalu gue persilahkan untuk on mic supaya bisa bertanya. Mungkin kayak gitu aja. Itu udah ada satu orang yang nanya. Mungkin buat sesi pertanyaan dikumpul jadi 3 pertanyaan aja biar nanti bisa dijawab sekaligus. Atau mau dijawab satu persatu kayak gitu. Mungkin kalau ada lagi bisa langsung tanya. Jadi ya? Kenapa? Finalnya sampai jam 3 berarti ya? Iya, sampai jam 3. Mungkin kalau ada lagi yang mau nanya bisa langsung ketik tanya aja di kolom chat. Sudah ada 2, oke, sudah ada 3, ditutup dulu aja. Nanti kalau misalnya masih ada waktu kita buka sesi pertanyaan lagi. Untuk pertanyaan pertama mungkin kepada Muhammad Alwin Almirzidan bisa dipersilahkan untuk menyalakan mikrofonnya dan langsung bertanya aja. Baik Kak, apakah udah kedengeran Kak? Kedengeran. Perkenalkan Kak, saya Muhammad Alwin Almirzidan dari DTS UI 2020.
IKM Muda FTUI 2020. Izin untuk bertanya, Kak. Ini untuk unsur-unsur penting apa aja yang harus diperhatiin dalam pembuatan SOP? Dan dalam pembuatan SOP itu perlu persetujuan siapa aja ya, Kak? Terima kasih sebelumnya. Oke, ini mau ditampung apa dijawab langsung, Jri? Baiknya bebas keluar aja sih Bang, mungkin kalau misalnya takutnya kelupaan bisa langsung dijawab langsung aja. Oke, jadi buat siapa namanya tadi? Zidan, Kak. Zidan. Jadi SOP, hal-hal yang harus diingat pada SOP ini, pembuatan SOP. SOP kan dibagi dua, jadi peserta dan panitia. Nah, untuk panitia itu sendiri, kalian bisa regulasinya dibikin secara bareng-bareng, secara musyawarah. Yang pertama, kalau misalnya, jadi nggak terlalu paling yang diperhatikan supaya pekerjaan tuh efisien dan efektif bagi panitia itu sendiri. Jadi misalnya lu sebagai kepala operasional dan saat lu menjadi kepala operasional lu harus punya, kan lu punya PJ. Gimana cara lu mengatur PJ ini supaya PJ ini tuh ya udah efektif dan efisien. Pertama nggak telat, pertama ngasih laporan atau harusnya hari ini ada meeting atau rapat bidang misal kayak gitu. Cuma dari Rabit ini kalian nggak ada progres dari minggu lalu. Itu harus kalian sepakatin. Yang menjadi hukumannya tuh apa sih? Kalau gua ngomongnya bukan lebih ke hukuman, tapi lebih ke konsekuensi. Seperti itu. Kalau misalnya di KMF TUI, kalau misalnya lu udah di pekerjaan real life langsung, karena gue juga sekarang lagi kerja praktek di Waskita, itu jatuhnya bukan konsekuensi lagi, tapi udah hukuman. Kayak seperti itu. Itu kalau misalnya untuk panitia. Untuk kalau peserta, misalnya contoh, itu SOP-nya dibuat untuk SOP apa dulu. Misalnya SOP tadi yang udah dibikin sama teman, yang udah dipilih sama teman lu tadi. Itu kan dia mau bikin SOP soal futsal. Dia pengen bikin lomba futsal. Berarti harus ada SOP yang mengatur soal peserta tim futsal ini. Bener nggak? Sehingga yang harus lu lihat, SOP itu harus punya dasar. Dan biasanya kalau olahraga tuh dilihat dari SOP yang sudah ada. Contoh, perkumpulan futsal Indonesia, misal seperti itu. SOP-nya bisa dibikin dari situ. Contoh, baju harus sama, harus memakai sepatu, harus memakai deker. Itu kan SOP atau aturan permainan. SOP bagi peserta. Lalu di SOP penjadwalan tuh yang harus kita lihat, balik lagi untuk efektif dan efisien. Jadi kalau misalnya kita udah melempar jadwal ke mereka dan mereka sudah tanda tangan, di hari H mereka harus datang. Kalau misalnya mereka di hari H tidak datang, ya sudah diskualifikasi saja daripada memberikan efek yang tidak baik bagi event kita. Jadi yang penting SOP dibuat untuk tujuannya mempersingkat dan menambah esensi dari kepanitiaan itu sendiri. Yang penting efektif dan efisien bagi tim kita semua, bagi satu kepanitiaan. Gitu aja sih. Udah terjawab belum? Apa kurang? Sama yang ini, Kak, yang perlu persetujuan siapa aja atas SOP tersebut? Kayak perlu nggak persetujuan dari project officer-nya atau gimana? Kalau SOP panitia biasanya per bidang. Itu per bidang. Kesepakatan per bidang. Kalau misalnya PO dan BPH-BPH-nya itu juga kesepakatan. Musyawarah lah. Nah, kalau misalnya kepada peserta, ya pesertanya juga harus. Jadi dari kita melempar SOP-nya seperti ini, ya peserta harus tanda tangan di akhir. Tanda tangan kan bukti persetujuan. Jadi mereka juga harus setuju. Karena peserta pun yang bakal menjalani SOP tersebut. Gitu, Dan. Thank you, Kak. Makasih. Ya, Oke, lanjut aja. Untuk ini Riki Rahmat Papudi, pertanyaannya udah terjawab ya dengan dengan penjelasannya tadi. Lanjut aja mungkin untuk penanya selanjutnya kepada Fadli itu bagus. Mungkin bisa langsung menyalakan mikrofonnya dan langsung bertanya. Tes, kedengeran nggak? Halo? Kedengeran. Oke, kenalin nama saya Tubagus Fadli, DTS 20, IKM Muda, FTUI 20. Gue mau nanya nih Bang, kalau misalkan saat operasional atau hari H acara itu, misalkan ada problem nih,
hal pertama apa yang harus dilakukan seorang seorang entah itu BPH atau staff ops terhadap masalah itu dan bagaimana cara bersikap, Bang? Mungkin itu aja. Makasih. Oke, langsung dijawab aja ya buat siapa namanya tuh bagus ya? Eh, TB, Bang. Oh, TB. Jadi yang pertama tergantung positioningnya. Positioningnya di situ yang menemukan masalah tuh siapa? Apakah staff? Apakah wakil kepala operasionalnya kah? Atau kepala operasionalnya kah? Kan biasa dibagi jadi dua, BPH dan staff. BPH, PJ, dan staff. Jadi untuk positioning sebagai BPH, yang pertama biasanya kalian menerima laporan untuk sebagai BPH. Jadi misalnya ada masalah, semua alur permasalahan harusnya dioper ke BPH. Harusnya di lapangan. Cuman kalau misalnya si PJ ini punya confidence yang baik, yang pertama. Dan yang kedua, sudah meminta izin buat mengambil take over keputusan lah decision making di lapangan, dan si BPH-nya menyetujui bahwa ya udah take over aja, nggak apa-apa, lu pegang aja decision makingnya. Itu PJ yang decision making di situ. Jadi kalau yang sepengalaman gua saat menjadi BP operasional, gue selalu mengarahkan tim gue buat kalau misalnya ada masalah lapor dulu. Gue stay HT, kalau misalnya ada masalah lapor dulu. Nanti kalau misalnya kejadian di K3, Van, alur pergerakan ada yang bertabrakan. Yang bakal terjadi ini. Misalnya departemen A dan departemen B bakal bertabrakan nih, Van, di laboratorium ini. Ini bagaimana? Mau diputuskan seperti apa? Gue langsung nanya, kalau dari lu sebagai PJ, lu ada solusi nggak? Kalau misalnya ada, dia paparkan, kalau misalnya setuju ya udah, gue tinggal ngomong ya udah, sebagai BP operasional gue nyetujuin, lo aja pegang decision makingnya situ. Kalau misalnya emang dia nggak ngerti dan emang dia nggak bisa menyelesaikan itu, kita sebagai BP langsung turun lapangan. Gitu, PB. Udah terjawab belum atau ada lagi? Udah terjawab banget, Bang. Makasih ya. Yuk, sama-sama. Oke, lanjut. Mungkin karena masih ada waktu yang tersisa, dibuka 2 pertanyaan lagi kali ya di sesi kedua pada siang hari ini. Mungkin kalau misalnya ada lagi yang mau bertanya, langsung ketik tanya aja di kolom chat. Nanti akan gue pilih untuk bisa langsung bertanya dan menyalakan mikrofonnya. Mungkin kalau ada lagi yang mau nanya, bisa langsung ketik tanya aja di kolom chat. Apakah ada lagi mungkin yang mau nanya? Ini Ricky Rahman nggak jadi, Ricky Rahman? Sudah terjawab. Nggak jadi, tadi katanya udah terjawab dengan penjelasan pertanyaan pertama. Bang. Kalau misalnya Apakah ada lagi mungkin? pengalaman atau cara-caranya juga nggak apa-apa, simulasinya seperti apa. Berarti masih punya waktu jam 3 ya? Ya, 5 menit lagi sih mungkin. Kalau misalnya ada yang mau nanya, bisa langsung ditanya aja. Ini kurang inisiatif nih, Mbak. Nggak ada yang mau nanya ini berarti? Yaudah mungkin gue hitung mundur aja ya. Kalau misalnya emang nggak ada yang mau nanya lagi, bisa langsung ke penutupan aja. Gue hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Oke, mungkin sesi pertanyaannya udah kita cukupin aja. Mungkin dari Bang Ipang sendiri ada yang mau disampaikan lagi Bang di terakhir sebelum acara ditutup? Nah, kalau dari gua, ya semangat ngejalanin Mabime. Pokoknya jangan disia-siakan, karena Mabime ini bakal penting banget buat kedepannya. Dan gua ngasih tahu, ya di KMFTU ini bakal banyak hal yang bisa dipelajarin dan bakal lo dapet ke depannya.
dari segi formal maupun non formal. Jadi tolong banget dimanfaatkan sebaik mungkin, jangan disia-siain. Dah gitu aja dari gue, jadi terima kasih. Oke, mungkin gue mau bilang makasih lagi buat Bang Ipang sebagai pemateri di sesi kedua pada siang hari ini. Dan juga makasih juga buat semuanya yang udah ngikutin berjalannya webinar dari sesi 1 tadi sampai di penutupan acara webinar itu sendiri. Mungkin gue mau mengulang apa yang udah dibilang sama Bang Ipang juga, bahwa mungkin pemberian berbagai macam tugas melalui Mabim ini merupakan suatu wadah lah intinya buat kalian semua untuk bisa explore dan juga untuk bisa cari tahu apa aja yang ada di FTW itu sendiri, dan juga yang terakhir untuk mempersiapkan kalian nanti untuk bisa berkontribusi di lembaga-lembaga yang ada di IKM FTW seperti itu. Dan juga intinya juga bakal bisa jaga nama baik FT, dan apabila udah dikasih kepercayaan dengan status IKM aktif, harapan terakhir adalah kalian bisa untuk berkontribusi sesuai dengan bidang dan minatnya masing-masing. Mungkin itu aja kalau dari gua. Mau ngingetin sekali lagi untuk tugas yang di pertama, gue kirim ulang deh di kolom chat, untuk diisi tugasnya di borangnya. Bentar. Nah itu untuk tugas yang pertama, borang yang pertama bisa langsung diisi aja, karena untuk deadline-nya sendiri bakal ditutup jam 4 sore ini untuk borang yang pertamanya. Dan kalau misalnya emang ada yang mau ditanya-tanya lagi, bisa tanya melalui kontak person dari webinar siang hari ini. Mungkin itu aja. Sama satu lagi, bakal ada borang kedua yang bakal diberikan kepada kalian sebagai sebuah tugas atau sebuah sarana untuk kalian mengembangkan diri dan juga untuk bisa mengetahui atau bisa lebih paham terkait operasional itu sendiri. Terutama ini ada borang yang kedua, di situ nanti bakal ada beberapa pertanyaan atau bakal ada studi kasus terkait bidang operasional, dan juga bakal ada workshop, atau intinya kalian juga akan belajar untuk bisa membuat sendiri bagaimana cara bikin rundown, bikin gancar, dan lain sebagainya. Dan untuk borang kedua itu sendiri deadline-nya adalah besok jam 23.59 untuk pengumpulan terakhirnya. Jadi diharapkan kepada kalian untuk bisa memanfaatkan waktunya sebaik mungkin, dan juga jangan lupa untuk mengisi tugasnya dan juga bisa memaksimalkan tugas yang diberikan. Mungkin itu aja kalau dari gua. Sebelum menutup sesi 2 FGD ini, izinkan saya untuk mengambil dokumentasi berupa screenshot dari Google Meet ini. Mungkin bisa langsung gua mulai aja. 1, 2, 3. Oke, cukup itu aja. Terima kasih lagi kepada kalian semua yang udah bisa ngikutin webinar siang hari ini dari awal sampai akhir, dari sesi 2, dari sesi 1 sampai sesi 2. Yang gue harapin adalah kalian bisa manfaatin apa yang udah ilmu-ilmu yang udah dikasih, bisa diterapin nanti apabila sudah bisa berkontribusi di lembaga IKM FTW. Mungkin itu aja. Sekian dari gua, Fajri, Teknik 2019, anggota aktif IKM FTW 2019, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Masih Kak. Masih Kak. Masih Bang. Masih Bang. Kasih Kak. Kasih Kak. Jika Makasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak.